Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Fakta ayah mertua Arumi Bachsin yang meninggal akibat kecelakaan. Ayah Emil Dardak meninggal dunia. Wakil Gubernur Jawa Timur ini pun berduka cita atas kabar sedih ini. Diketahui bahwa ayah Emil Dardak meninggal dunia dikarenakan kecelakaan maut. Ayah Emil Dardak meninggal dunia karena kecelakaan di kilometer 341 Jalan Tol Pemalang Batang pada Sabtu 20 Agustus 2022 lalu. Truk yang berada di depan ditabrak dari belakang oleh mobil Toyota Innova yang ditumpangi oleh ayah Emil Dardak. Sopir dalam kecelakaan ini diduga mengantuk saat mengemudikan mobil yang membawa ayah Emil Dardak. Dilansir dari grid.id, pada Sabtu 20 Agustus 2022 hasil olah TKP menunjukkan dugaan bahwa sopir mengendarai mobil itu dengan kecepatan 100 km per jam. Hal ini diduga menjadi penyebab mobil menabrak truk di depannya. Jalanan lokasi kecelakaan disebut merupakan jalan tol beton dengan kontur mendatar dan menikung ke kanan. Arus lalu lintas disebut landai, cuaca cerah dan jarak pandang pun normal. Ayah Emil Dardak pun sempat dilarikan ke rumah sakit Poso Pekalongan namun meninggal dunia dalam perjalanan. Dilansir dari grid.id, pada Minggu 21 Agustus 2022, Arumi Bachsin atau istri Emil Dardak mengungkap perangai sang mertua. Mantan pesinetron dan model itu pun mengaku bahwa selama ini sosok sang mertua tak pernah membeda-bedakan. Tak hanya itu saja, ayah Emil Dardak juga disebut perhatian terhadap cucu-cucunya. Awalnya, Arumi sempat mengira jika sang mertua adalah sosok yang serius. Namun ternyata Hermanto Dardak memiliki sikap yang lemah lembut. Berikut wawancara dengan Arumi Bachsin dan suaminya Emil Dardak. Sebelumnya kami berduka cita atas kematian ayah Anda. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada media di sini. Baik, kami alhamdulillah bersyukur bahwa prosesi pemakaman telah berjalan dengan lancar, dengan baik. Apa tidak ada lebih dari yang diinginkan seorang anak selain mengantarkan almarhum orang tuanya ke tempat peristirahatan terakhir dengan sebaik-baiknya. Kenapa kemudian saya sangat concern, sangat atensi dengan ini karena saya menjadi saksi hidup beliau dulu, bekerja keras luar biasa dan penuh dedikasi untuk bidang infrastruktur. Kadang sampai saya juga istilahnya ketiban sampur ya, gitu. Bisa tuh malam-malam saya dibangunin larut malam, usia masih SD apa SMP karena bisa ngetik, itu bantu beliau ngerapin bahan-bahan untuk infrastruktur gitu. Jadi ya itu adalah kenangan-kenangan manis gitu. Saya ngelihat beliau masa kecil saya, kenangan saya itu ngerasain nengokin proyek-proyek pembangunan, dan ada satu kebanggaan bahwa yang dikerjakan bapak saya nih bermanfaat untuk orang ya gitu. Dan waktu saya masih SD gitu, saya diajak naik sepeda keliling ke pasar tradisional, terus ditunjuk masih SD loh ini, itu loh sektor informal, pedagang tradisional katanya gitu. Nah, kita anak SD kan belum paham ya, tapi dari kecil udah dicekokin itu. Jadi nggak salah juga kalau dibilang apa paradigma saya hari ini banyak terpengaruh beliau dulu gitu yang dicekokin ke saya dari kecil. Jadi itu sebabnya kayaknya di momen terakhir beliau saya harus memastikan semua bisa berjalan dengan baik, dan saya bersyukur sahabat-sahabat beliau, kolega-kolega beliau, termasuk tentunya semua saudara itu hadir, dan ini suatu bentuk apresiasi. Dan saya sebagai keluarga mohon maaf kalau mereka seluruh pihak yang melayat
kami justru tidak bisa memberikan penyambutan yang maksimal karena keterbatasan situasi. Mas, ini sosok ayah di mata keluarga, khususnya Mas Emil dan keluarga anak gitu. Almarhum Pak Hermanto tuh sebenarnya orang bilang kaku sebenarnya gitu. Tapi kaku ya, tapi di sisi lain saya ngelihat apalagi setelah punya cucu ternyata bisa juga dia jadi seorang eyang kakung yang seneng gitu sama cucu. Kita taunya dia cuman urusannya workaholic aja, kerjaan. Nonton film pun ya dia senangnya yang serius gitu. Ya film-film kayak Godfather gitu-gitu kan. Jadi film aja di bedahnya akademis gitu. Bayangin aja gitu kan. Terus tiba-tiba gimana? Tapi ternyata pas punya cucu dia bisa enjoy life, seneng nemenin cucunya beli mainan gitu. Padahal saya dulu itu misalnya diajak pergi ke satu kota atau bahkan ke luar negeri itu udah kamu jalan sendiri padahal masih umur SMP gitu. Jadi modelnya cuek tapi ternyata ya sama cucu mau. Jadi saya ngeliat fase-fase beliau yang ya itu tadi ditanya gimana kesannya dan ya kesan itu yang kita dapat. Bang, ini maaf sebelumnya ada firasat nggak bang? Firasat tanda. Satu ya saya sempat cerita kemarin ke teman-teman media ya, almarhum mencetak foto dalam bingkai ukurannya besar dan close up gitu. Dan itu yang kita pakai di rumah, ya di rumah duka gitu. Dan beliau baru cetak seminggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi kita juga bingung untuk apa, jawabannya ya nggak mahal kok nyetaknya. Ya kita kan nggak nanya budget tapi buat apa kan gitu kan. Dan ya mungkin itu foto yang beliau ingin dipasang di rumah duka gitu. Dan ya itu mungkin saya nggak bisa mengatakan apakah itu. Berita selanjutnya datang dari pasangan penyanyi tanah air Indonesia, Rizky Febian dan Mahalini, dipasangkan dalam web series terbaru. Rizky Febian dan kekasihnya Mahalini baru-baru ini dipersatukan dalam proyek sebuah web series. Tentunya ini menjadi pertama kali bagi mereka berakting bersama. Menurut Mahalini, Rizky Febian sering bercanda saat di lokasi syuting yang membuatnya tidak konsentrasi. Karena itulah Mahalini terkadang terbawa emosi yang kemudian membuat Rizky Febian ngambek. Rizky Febian membenarkan hal tersebut. Menurutnya, akting bersama Mahalini sangat seru sebab sebagai kekasih keduanya saling melengkapi. Selain itu, tak hanya Rizky yang bercanda jika Mahalini sedang serius. Terkadang sebaliknya. Di saat Rizky Febian serius, Mahalini justru bercanda. Diketahui keduanya dipersatukan dalam sebuah web series berjudul Senja Hari Ini Indah yang akan tayang pada 26 Agustus 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Rizky dan Mahalini. Kebetulan yang ditawarinnya kita berdua, jadi karena kita berdua juga orangnya nggak bisa jauh gitu kan, jadi kayak ngerasa kerja bareng enak nih gitu. Maksudnya nggak lebih ke sana, sebenarnya kerja bareng enak nih. Terus juga di luar nyanyi kan, di luar nyanyi juga. Terus juga yang aku seneng bahwa kita benar-benar ikut nimbrung juga nih tentang ceritanya. Terus nanti juga ada lagunya, jadi kan kayak sekalian gitu. Jadi lebih kayak kapan lagi sih gitu. Nih, seni burung apa ya Bang? Keterlibatannya cuma main doang atau sampai dulu ya. Gimana sih? Jadi sebelumnya juga saya berterima kasih untuk Channel Media dan juga di Pegadaian yang sudah mau memberikan kesempatan untuk kita bersama di series ini. Sebenarnya awalnya juga saya senang banget ketika diberikan kesempatan untuk bikin sebuah web series, apalagi mainnya sama pasangan sendiri gitu ya. Jadi kayak senang gitu karena ya kapan lagi pacaran tapi saya uang gitu, maksudnya untuk kapan lagi kan. Jadi pas ada kesempatan ini nih, ya udah ayo. Dan terlepas dari itu semua, aku senangnya juga karena ada keterlibatan dari dua label, ada dari labelnya Mahalini, terus juga ada dari label aku, dan akhirnya tiga label ini tuh, Channel Media dan dua label ini akhirnya kerja sama bareng untuk membuat series ini. Sebenarnya seneng banget ya. Dan kalau ditanya seberapa nimbrungnya, karena jujur kayak judul pun kita debat, itu pun di lokasi gitu ya, kayak Aiki, Adini, jadi kalau
judul lagi, judul lagunya apa? Si Mas itu kan gitu kan, si Mas itu siapa? Judul kira-kira Kalian di impersonate ya? ya judul apa? Terus awalnya apalah, akhirnya aku sama Reni celetuk lah bilang, udah senja hari ini indah aja udah gitu, awalnya gitu. Kenapa kepikiran nama ini Senja Hari Ini Indah, kenapa? Nah, nonton makanya. Bukan semata-mata hanya sebuah judul, tapi dari judul itu justru ada intisari yang bisa kita gapai. Ketebak nggak kira-kira? Nggak tahu ya, belum ke spill ya. Oke, tapi spillnya adalah bukan adegannya, bukan apanya, tapi kayak ini tuh bakal arah mana ya? Apakah kita akan dibawa? Arahnya ke Censo Media, jadi kalian nanti bisa website-nya ya langsung datang ini ya. nonton di situ. Sebenarnya kalau untuk Senja Hari Ini Indah itu lebih di sini juga kita ngerasa ada tanggung jawab karena disuruh untuk berperan, terus juga kita juga jadi harus memvisualisasikan dari cerita yang akan ada nantinya gitu, dan terlepas dari alur ceritanya ya dilihat saja gitu, karena di sini kan kita juga memainkan sebuah karakter yang bukan Iki, bukan Lini gitu, jadi ditonton aja. Romantis, apa sedih, apa galau atau apa? Restoran nggak surprise ya. Kira-kira dari judulnya aja udah Senja Hari Ini Indah gitu ya, silakan digambarkan lah. Lini, proses syuting Lini yang seru apa, yang paling kamu ingat apa, ada yang bikin bete enggak, coba cerita. Oh, ada saya nggak bete ya. Nanti terus. Coba. Ayo. Lebih kayak ayo kalau berani gitu. Aku lebih ke ada beberapa scene yang rawr gitu, yang rawr gitu scene-nya. Apa itu maksudnya? Kenapa rawr? Karena kayak itu tuh sulit sih kalau kata aku gitu. Terus juga waktu itu aku mungkin kalau mau sedih, mau apa gitu tuh, aku harus dengerin musik yang sedih juga, harus yang dengerin musik yang bikin aku nangis. Baru terus aku itu kan suka ganggu ya. Jadi kayak diam dulu gitu, aku harus fokus gitu. Terus dia yang balik ngambek juga aneh banget yang. Terus kayak gitu, jadi yang kayak serunya di situ. Jadi kefokusan gitu loh, kefokusan diantara dia ngelawak dan aku juga serius. Harus fokus ya. Iya. Saya lanjutkan boleh? Boleh. Kamu mimi dulu, takut capek ya. Saya gitu ya. Nah, tapi gini, kalau menurut saya serunya itu adalah karena kita tuh kan orang itu yang apa adanya, maksudnya itu kita tuh pacaran juga seru-seruan gitu. Jadi ketika diberikan satu situasi yang mengharuskan serius gitu ya, kalian bisa bayangin lah gitu. Kadang kalau misalkan dia yang harus serius, aku yang ngebercandain dia, atau kan sebaliknya, aku yang harusnya adegan serius, kadang dianya juga ngeyel ngebercandain. Jadi seseru itulah, dan ditambah juga di sini mungkin kan kalau aku pribadi juga bukan yang benar-benar aktor hebat ataupun kita benar-benar jago acting, tapi kita berusaha untuk belajar sama-sama juga dan lebih bisa berusaha untuk menyampaikan saja si karakter di dalam cerita ini gitu. Tapi terlepas dari itu juga kita disupport sama yang lainnya, karena ada peran-peran yang lainnya juga yang ada di sini. Yang tepuk tangan boleh teman-teman. Ada yang jadi mamahnya saya, ada yang jadi mamanya Lini, terus juga ada sahabatnya juga. Terus ada banyak juga yang berperan nantinya yang mensupport alur ceritanya gitu. Seru sumpah. Seru ya. Prosesnya seru ya. Seru banget. Seru. Iya. Kebetulan yang aku seneng di Keren sini. ya, gantian ya. Ganti-gantian. Bayangnya harus nggak? Ini aku bukain juga ya. Kita kan romantis juga. Jangan mau kalah. Berarti bukain aku ya. Ya. Mas Adil, aku aja ya. Iya. Nggak apa-apa. Kita berdua ya Mas Kai ya. Boleh satu cerita. Terus. Yang romantis sebelah, yang panas dingin sebelahnya. Iya kan? Oke, apa lagi? Pas terus syuting apa lagi selain itu ya, kayak misalnya yang menantang tuh yang roar tuh secara fisik atau mental? Mental kalau aku. Mental ya. Mental ya. Berita selanjutnya datang dari aktor Ibnu Jamil grogi bermain bola bersama legenda asal Inggris. Ibnu Jamil mendapatkan kesempatan bermain bola di hadapan legenda sepak bola Inggris Michael Owen secara langsung. Dengan konsep permainan 3-on-3, Ibnu Jamil pun menunjukkan kemampuan menggiring bola di hadapan Michael Owen. Ibnu Jamil menyebut bahwa penampilannya tak terlalu maksimal mengingat pertandingan ini merupakan pertandingan persahabatan.
Ibnu Jamil pun bergurau ketika ditanya tingkat groginya saat bermain di hadapan Michelle Owen. Suami Ririn Ekawati ini pun mengungkapkan sosok Michelle Owen sebagai legenda sepak bola yang ia kenal. Seperti diketahui, Michelle Owen berhasil dihadirkan ke Indonesia dalam rangka launching saluran televisi Moji yang fokus pada tayangan olahraga nasional dan internasional. Dalam acara tersebut, Michelle Owen juga menceritakan pengalaman karirnya di dunia sepak bola. Berikut wawancara dengan Ibnu Jamil. Kondisi bagus ya, instruksinya juga analisanya wah keren. Yang jelas seru banget bisa di depan dan juga dikasih legenda sepak bola gua nggak tahu mau nyebutnya legenda MU apa legenda Liverpool apa legenda Madrid, banyak banget ya. Salah satunya juga Newcastle. Ada momen yang foto yang dilaksanakan nanti setelah waktu itu waktu pertama kali dia muncul ya di Liverpool, dia punya speed, dia dribblingnya bagus, terus juga akurasinya juga bagus. Jadi yang membuat Michael Owen juga mencuat menjadi sepak bola muda Inggris dan bisa masuk timnas Inggris, bisa mencetak gol ke gawangnya Argentina ya, banget. Akhirnya bisa sama siapa lagi, Steven Gerrard. Wah keren lah pokoknya di era-era itu. Mas Ibnu, izin wawancara boleh? Mau di ya, Mas Ibnu, agenda hari ini apa nih? Agenda hari ini, agendanya main bola. Katanya diundang main bola bareng sama Michael Owen. Gimana nih penampilan Mas Ibnu dilihat langsung sama Michael Owen? Penampilan saya standar banget. Ada yang bisa, karena memang ini lebih ke friendly match atau fun match, jadi seru-seruan aja. Tapi gimana nih mengidolakan sosok Michael Owen kah? Kalau ditanya idola, Michael Owen, saya cukup kenal aja. Tapi kalau untuk idolakan, karena Michael Owen ini karirnya cukup agak pendek gitu. Di Liverpool nggak terlalu banyak, di Madrid juga, sama di Manchester juga. Jadi tapi pemain ini memang sangat terkenal di eranya. Tapi grogi nggak sih main di depan Michael Owen? Kayaknya Michael Owen yang grogi ngeliat saya. Kayaknya. Berarti ini pengalaman pertama kali ditonton oleh legenda sepak bola? Ya, pengalaman pertama dan sebelumnya juga pernah dulu sama Fabregas waktu main di Spanyol. Ada satu kegiatan juga. Jadi Fabregas, Michael Owen beberapa kali. Tapi Mas Ibnu sendiri rutinkah main sepak bola? Rutin. Seminggu minimal sekali dan didukung oleh Karirin ya? Ya, selalu. Iya. Mas Ibnu boleh minta ini sedikit tentang Jasmine yang sekarang di luar negeri ya? Iya, lagi kuliah di sana. Baru pertama kali dia jauh dari kita dan mudah-mudahan bisa kuliah, bisa dilancarkan semuanya, kuliahnya lancar, terus main-mainnya juga seru, karena emang Jasmine tuh tipenya anaknya belajar banget. Memang keinginan Jasmine ya untuk kuliah di luar? Ya nggak mungkin keinginannya Transformer dong, pasti keinginan Jasmine. Tapi kehilangan gak sih kayak biasanya sama Jasmine, sekarang Jasmine jauh? Masih belum terlalu tapi ya karena memang ya ini baru pertama kali ditinggal juga. Mamanya ini gak sih, melo gak sih ditinggal anak perempuan pertamanya? Tapi buat ngilangin kangennya gimana Kak Ibnu? Ya kan ada teknologi namanya sekarang video call. Berarti Berita selanjutnya datang dari artis cantik Shireen Sungkar, ceritakan pahit manisnya perjalanan bisnis barunya. Shireen Sungkar membagikan kisahnya ketika menjalani bisnis, namun ikut merasakan imbas dari pandemi COVID-19. Shireen yang memiliki usaha kue khas Bogor sejak 5 tahun itu harus merasakan pahitnya pandemi COVID-19
di tahun 2020 lalu hingga saat ini. Di awal pandemi, Siren sempat memiliki beberapa cabang Bogor Rain Cake di penjuru kota dan Kabupaten Bogor, tapi ia harus menutup beberapa outletnya. Tak sampai di situ, Siren sampai harus menggunakan dana pribadinya untuk keperluan usaha termasuk menggaji dan memberikan THR ke pegawainya. Bersyukur karena ia mampu mempertahankan usaha tersebut hingga bisa pindah lokasi ke tempat yang lebih besar di pertengahan tahun 2022 ini. Siren Sungkar ditemani Tengku Wisnu baru saja meresmikan lokasi baru untuk Bogor Rain Cake miliknya. Kali ini Siren membawa konsep yang lebih segar di toko barunya itu. Berikut wawancara dengan Siren Sungkar. Senang banget Bogor Rain Cake bisa bertahan. Maksudnya ini salah satu usaha aku juga yang pas pandemi kan ketar-ketir ya, karena kan tutup, terus juga ya karena kan makanan tuh kena banget lah dampak dari pandeminya gitu. Dan alhamdulillah masih bisa bertahan walaupun pas pandemi itu ngos-ngosan banget ya. Dan alhamdulillah bisa ngelewatin itu. Ya alhamdulillah udah jalan Allah sih, udah ditolong banget sama Allah. Kemarin gimana sih Kak mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi juga? Boleh? Abang mau gabung? Masukin, gabung aja. Fit. Jagain yang depan, jadi orang mau masuk masih bisa lewat. Oh, masukin aku. Sini bang, boleh bang? Boleh bang. Jangan dipisah tapi geser aja. Tukar aja. Mejanya. Meja angkat dulu ya. Ini tarik aja ke salah. Iya, nah. Sini aja, saya gini aja. Ya nggak apa-apa, sini dah. Jadi teman-teman, sedikit ya Pak. Untuk maju dikit biar bisa masuk. Mas jangan lagi mas, ada yang Udah aman. Rolling. Oke, dia berarti pertanyaannya ya kak. Ya, oke. Kak Siren sama Wisnu gimana akhirnya Bogor Rain Cake ini di grand opening pindah lokasi juga ya? Kenapa kak? Iya pindah lokasi, karena di sana kan udah 5 tahun, jadi kita pengen suasananya yang beda juga, cari tempat baru juga, tapi masih dekat sih sama tempat yang lama gitu. Dan nggak berasa aja Allah udah izinin usaha ini buka udah selama 5 tahun di sana, di tahun ke-6 di sini. Dan di sini tempatnya lebih gede. Tempatnya lebih besar juga di sini. Secara tempat ini ya sayang. Ya. Dan masih gampang dicari juga di Bogornya, soalnya dekat sama tempat yang lama juga. Ya alhamdulillah lah masih Allah kasih izinkan setelah pasang surut di pandemi ya. Karena kan pandemi ya makanan tuh kena dampaknya Masya Allah parah banget gitu waktu itu ya, waktu awal-awal ya. Tapi alhamdulillah masih bisa Allah kasih izin untuk bertahan, dan sekarang buka toko yang baru kita pindah ya. Jadi ini bukan cabang tapi kita pindah. Apa aja sih Kak yang baru, makanannya juga Kak atau konsep tempat juga Kak? Ya, sebenarnya konsepnya kan lebih ikutan zaman sekarang, orang lebih nyaman, lebih bisa foto di sini lebih nyaman. Di depan juga ada kafe. Kafenya itu memang kita jualnya tuh kopi brand gitu ya, biar beda. Terus juga ada kopi lain juga, tapi jadi kayak untuk kopi. Tapi di sini cake-nya juga banyak. Kalau dulu kan hanya kue oleh-oleh, kalau di sini kue untuk makan di sini juga banyak. Jadi kita nambah berbagai macam kue aja sih sebenarnya. Apa hari grand opening ini dan ada konsep baru nih, salah satu strategi dari Kak Wisnu sama Kak Siren juga ya, untuk tetap bertahan di tengah badai pandemi ini. Ya karena memang kalau misalnya makanan kita nggak bisa itu aja sih ya, kita harus berinovasi terus. Mau jualan apa lagi nih, makanannya mau diolah seperti apa, tempatnya mau diperbaiki seperti apa supaya orang masih mau datang gitu kan. Ya ikhtiar lah, dan alhamdulillah masih diterima, itu udah alhamdulillah banget. Berapa lama waktu yang dibutuhin nih Bang Wisnu untuk akhirnya ya renov dan segala macam persiapan ini di grand opening ini? Ya ada mungkin sekitar segitulah 6 bulan. Tapi itu termasuk dari awal pindahan ya? Iya dari awal pindahan, kita waktu kontrak di sana juga udah habis kan. Akhirnya kita coba untuk meeting sama shareholder lainnya juga, artinya partner kami lah ya, kami. Terus waktu kita ngobrol, kayaknya kita mau pindah dari tempat yang lama karena memang berbagai macam inilah, artinya alasan gitu. Dan salah satunya karena mungkin kita lihat ketika kita lihat tempat ini memang tempatnya besar, dan memang konsepnya kita mau kita bikin selain jualan oleh-oleh di sini gitu ya, tapi di satu sisi
buat teman-teman yang mau nongkrong segala macam itu bisa di belakang gitu. Dan ada paket pernikahannya saya Iya, karena kan di belakang ada venue-nya juga. Jadi aku lihat kan nggak semua orang mau tempat nikahnya itu besar, yang intimate aman di belakang, tapi bisa sampai 100 orang sih. Jadi ya kita cobalah supaya tempatnya itu bermanfaat. Ini yang menarik, Wisnu sama Presiden mengangkat kudapan lokal ya, ketika bahannya bahan dari talas. Apa sih pertimbangannya dari Kak Wisnu sama Kak Jiran untuk mengangkat keanekaragaman makanan lokal gitu? Ya karena apa ya, kan kita ada di kota ini gitu ya. Kota ini terkenal dengan Bogor tuh terkenal dengan talasnya. Jadi kita harus angkat dong talasnya itu supaya anak-anak yang sampai sekarang itu tahu gitu loh. Oh, talas itu ternyata enak ya diolah seperti ini, enak diolah seperti ini, enak gak cuman talas aja gitu ya, tapi diolah tuh enak banget. Talas itu kan enak gitu kan, jadi diolah apa aja enak, jadi kayak enak. Tadi aku juga bikin ada yang jadi macam-macam gitu, jadi keripik juga enak, semuanya juga enak gitu kan. Jadi ya mencoba untuk mempertahankan ciri khasnya gitu. Dan apa ya? Kain Indonesia lah. Kalau kain Indonesia itu kan salah satunya kalau menurut saya itu makanan. Betul. Coba kita lihat banyak orang tahu Indonesia itu salah satunya karena makanan. Kita bisa rendang. Ya kan maksudnya makanan terenak di dunia gitu kan, versi apa itu saya lupa. Cuma maksudnya Berita selanjutnya, kondisi Medina Zain terlihat lebih baik di persidangan lanjutan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan Medina Zain dalam perkara kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Marisha Ica. Sidang kali ini beragendakan keterangan dari 3 saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Terlihat jika Medina kembali dihadirkan dalam sidang dengan menggunakan rompi berwarna merah bertuliskan Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum sidang dimulai, Hakim Ketua menanyakan kondisi Medina Zain jelang sidang. Istri Lukman Azhari ini hanya menganggukkan kepala yang menandakan jika kondisinya dalam keadaan sehat. Kemudian Hakim Ketua membeberkan bahwa saksi kali ini dihadirkan oleh JPU dan mempertanyakan kehadirannya. JPU pun menghadirkan 3 saksi yang pada sidang pekan lalu sempat tertunda. 3 orang saksi tersebut yakni Takbi Samira Mustafa, Evi Dwi Purnamasari, dan Firda Nur Aini Nabani. 1 saksi atas nama Samira Mustafa hadir secara virtual karena berada di Malang, sedangkan 2 saksi lainnya dihadirkan secara langsung di ruang sidang. Ketiganya menjelaskan semua permasalahan yang terjadi antara Marisha Ica dengan Medina Zain di dalam media sosial. Hingga akhirnya Marisha Ica memutuskan untuk melaporkan Medina Zain ke pihak berwajib. Namun Medina Zain menyebut keterangan 2 saksi menurutnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Berikut suasana persidangan Medina Zain. 87 agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Selamat Riyadi 1 nomor 4 RT 5 RW 4 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dan Jalan Pedati Timur Dalam nomor 20 RT 9 RW 12 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Iya betul. Betul ya. Kenal dengan terdakwa Medina? Iya, kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada ya. Baik, sebelum beri keterangan disumpah dulu ya. Ada Al-Quran di situ. Sudah ada Pak. Sudah ada ya. Kalau di atas kepala kalau dipegangkan ya sama petugas di situ. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Akan memberikan. Keterangan yang sebenarnya. Keterangan yang sebenarnya. Dan tidak lain. Daripada yang sebenarnya.
Silakan Pak Jaksa. Terima kasih Mulia. Saudari saksi, ya. Saudari saksi hari ini diminta untuk memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa atas nama Medina. Tahu ada permasalahan apa saksi memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Bisa dijelaskan? Ya, awalnya saya suami saya dan sama mantan suami saya adalah masalah keuangan tentang haji umroh travel itu yang mulai dari 2017 sampai 2022 yang tahun ini. Nah, waktu itu sempat ke Medina masih ada tunggakan uang suami saya dibantu oleh Mbak Marisa juga gitu. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Mbak Marisa juga. Marisa dibantu dalam hal apa? Untuk menuntut uang yang hak saya gitu. Oh seperti itu, untuk apa menyampaikan ke pihak Medina? Iya, bagaimana harus dilunasi karena saya kayaknya susah juga waktu itu untuk mentagih lagi ke Medina ya. Awalnya terkait permasalahan uang dan saudara. Terus apa yang terjadi setelah itu? Kenapa? Apa yang terjadi setelah itu? Ada permasalahan apa? Ada permasalahan bahwa Mbak Medina mencemarkan nama baik Mbak Marisa Ica. Seperti apa itu yang saudara maksud pencemaran? Saya kan sebetulnya nggak tahu, saya sebenarnya nggak tahu persisnya bagaimana, cuma saya melihat di sosial medianya IG-nya Mbak Medina itu Mbak Medina kata-kata yang aneh-aneh kayak gitu sih, pencemaran nama baik sebenarnya. Terus itu melalui apa? Melalui IG, Instagram. Media sosial Instagramnya siapa itu? Akunnya siapa? Akun siapa? Akunnya Medina kan? Akunnya Medina. Pertama kali. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.